Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Satu, permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu, permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami coba handphonenya mati, nggak bisa, tetap saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, saya suruh tidak bisa. Itu aja, terima kasih. Pak, mungkin ada hal-hal lain. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan
langkah-langkah hukum. Kita mengkoordinir, bukan mengkoordinir secara koordinir gitu ya. Nanti saya yang dibilang dalangnya lagi kan. Enggak. Kita benar-benar teman-teman dari semua daerah itu ngelapor apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita ngelihat segitu luar biasanya hari Senin. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Malah sibuk banteran satu dalam lain, kekuasaan. Ada buku namanya Power Plays. Itu buku itu tahun 2000 teman-teman. Di situ dikategorikan 5 jenis pemimpin. Ya kan? Ada yang hancur karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan bukan tools. Ada yang hancur karena melegitimasikan kekuasaan ke anak-anak yang tidak kompeten. Kenapa tepuk tangan? Ini kan buku Power Play, bukan Indonesia. Ini ada nih. Ada Macbeth namanya, terus ada Othello. Othello ini hancur kekuasaannya karena pembisiknya mengatakan kontradiksi dari kehidupan nyata rakyatnya. Sekali lagi teman-teman, ini buku novel. Tahu, ada satu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang underground, pemimpin yang memimpin tim kecil tapi peduli dengan kiri kanannya dan bergerak linear. Sekarang namanya King Henry V. Pak Prabowo mau jadi seperti yang mana? Tapi kalau in the fact apa yang terjadi di masyarakat ternyata ya kita nggak tahu. Ternyata beliau tidak tahu. Ternyata beliau mengambil kesimpulan. Sekarang saya malah penasaran. Kita kasih benefit of the doubt. Beberapa pemerintah kan sering merujuknya mafia, koruptor, mafia Rizal Khalid. Apakah dia mungkin terlibat? Oh, sangat mungkin. Iya nggak? Tapi penjelasannya apa? Dari tadi forum ini berjalan, penjelasannya bagaimana? Nggak apa-apa, pakai konspirasi nggak apa-apa. Tapi apa? Nah yang tadi, oh mungkin tadi akun-akun TikTok atau Twitter itu Rizal Khalid kali ya. We never know. Saya sih setuju dia ditangkap. Saya setuju dia dikejar. Tapi two different things. Two different things antara apakah semua rakyat kecewa dengan DPR? Iya. Aksi DPR tanggal 25 hal yang berbeda. Apakah RC tadi mafia atau koruptor? Iya. Tapi apakah dalang? Belum tentu. Dan kita butuh penjelasannya. Iya. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Kalau cuman karena Pak Prabowo ngejar mafia, berarti mafia itu dalangnya. Wah, saya nggak perlu sekolah dan kuliah. Kalau gitu semua yang di Edi Tansil juga bisa jadi dalang ya. Setuju nggak teman-teman? Kalian tahu Edi Tansil nggak sih? Atau semua buronan luar juga bisa jadi dalang. Penjelasannya itu yang publik mau dengarkan. Tapi dalang atau tidak itu urusan kedua. Urusan pertama, di mana pemerintah bisa berbenah. Karena balik lagi dari penjelasan saya di awal, mau siapapun dalangnya, kalau pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat akan support.